Di informasi lain, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi ini kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap 4 orang, di mana salah satunya diduga adalah anggota Komisi 3 DPR RI. Dalam OTT yang digelar sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari, KPK mengamankan seorang yang diduga anggota Komisi 3 DPR dan 2 stafnya, serta 1 orang dari pihak swasta. Usai melakukan operasinya, penyidik langsung membawa 4 orang tersebut, serta sejumlah barang bukti dokumen ke gedung KPK. Keempat orang diduga akan melakukan transaksi suap menyuap itu ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda. Informasinya, salah satu lokasi penangkapan adalah di kediaman rumah dinas anggota DPR di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Namun hingga dini hari tadi, komplek rumah dinas anggota DPR tersebut terlihat sepi dan tidak terlihat adanya aktivitas dari penyidik KPK. Hingga pagi tadi, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap keempat orang tersebut. KPK sendiri hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait identitas keempat orang yang tertangkap tangan itu, serta motif suap menyuap dalam kasus. Jangan masuk. Enggak. Dan pemirsa, hingga pagi ini 4 orang yang tertangkap tangan dalam sebuah operasi tadi malam masih menjalani pemeriksaan intensif di Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK segera mengumumkan kasus apa dan status hukum keempatnya. Ferry Prihardi akan menyampaikan informasi selengkapnya dari gedung KPK. Ya Ferry, informasi terbaru apa yang sudah Anda dapatkan dari KPK sejauh ini? Maria, dari sejumlah informasi yang terus tim liputan Metro TV himpun hingga saat ini, bahwa 4 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan tadi malam selepas pukul 21.20 hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif di lantai 7 gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempatnya atas nama Iputu Sudiartana yang merupakan anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat dan 2 merupakan staf DPR yang terdiri dari Novianti yang merupakan sekretaris fraksi dan juga Ipin yang merupakan staf Komisi 3 serta salah seorang pihak yang bernama Muklis yang diduga merupakan suami dari Novianti. Jika melihat pola dalam operasi tangkap tangan selama ini, biasanya ada pihak yang menerima suap dan juga ada pihak yang memberi suap. Yang menerima suap biasanya merupakan pihak dari pejabat negara ataupun juga dari aparat penegak hukum, sementara pemberi suap yang merupakan dari pihak swasta. Namun hingga saat ini belum ada kepastian ataupun rincian mengenai pihak-pihak yang memberi ataupun yang diberi, dan kita masih menantikan informasi lebih rinci lagi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan selain mengamankan 4 orang tersebut, KPK juga sampai saat ini tadi malam sudah mengamankan sejumlah dokumen-dokumen lainnya yang terdiri dari 2 kotak ataupun 2 box yang turut diamankan dan turut menjadi barang bukti dalam operasi tangkap tangan tadi malam. Dan sementara itu mengenai informasi mengenai modus dari korupsi ataupun suap ini juga masih terus kami coba perdalam, karena sejauh ini terdapat beberapa informasi mengenai latar belakang suap ini, apakah mengenai pengurusan proyek APBN ataupun juga mengenai aturan ataupun mengenai dana-dana transfer daerah. Hingga saat ini masih belum ada kepastian dan masih terus kami nantikan informasi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang menariknya adalah anggota DPR dari fraksi Demokrat di Komisi 3 ini 2 hari yang lalu atau pada hari Senin juga sempat datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi guna turut serta ataupun ikut dalam acara buka puasa bersama antara anggota dan juga pimpinan Komisi 3 DPR dengan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Maria. Ferry, lantas kapan KPK akan mengumumkan secara rinci mengenai operasi tangkap tangan tersebut? Kami tadi sudah mencoba mengkonfirmasi melalui PLH Biro Humas KPK, yaitu Yuyu Andriati, memang bahwa hingga saat ini belum ada kepastian waktu ataupun jam mengenai penyampaian informasi ataupun konferensi pers yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai rinci dari operasi tangkap tangan tadi malam. Namun biasanya jika melihat pola operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK setelah pemeriksaan secara intensif dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, maka akan diberikan keterangan pers. Itu artinya jika menyilik waktu penangkapan terhadap 4 orang ini selepas pukul 21.20 ada kemungkinan pemberian keterangan baru akan diberikan pada esok hari, pagi ataupun siang hari. Namun tadi juga kami sempat mendengarkan informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan tadi malam siang ini. Namun masih perlu kami tunggu ataupun nantikan kepastiannya mengenai operasi tangkap tangan ini.
Dan hingga saat ini kami pun masih terus memantau. Jika memang ada informasi terbaru nanti akan segera kami sampaikan terkait dengan operasi tangkap tangan yang melibatkan salah satu anggota DPR dari Komisi 3. Kembali ke studio, Maria.